statistika, matematika, dan algoritma untuk analisis data kimia kompleks ya. Tujuannya sebenarnya sama ya, mendapatkan informasi yang penting untuk mengambil keputusan berbasis data. Nah, sebelum masuk ke situ, saya perlu mendefinisikan dulu apa itu statistika. Nah, secara garis besar, statistika didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari cara untuk mengumpulkan analisis, menginterpretasi, dan menyajikan data. Nah, secara garis besar, statistika dapat kita klasifikasikan menjadi dua berdasarkan tujuan analisis data. Yang pertama adalah statistika deskriptif, yang kedua adalah statistika inferensial. Statistika inferensial sendiri nanti kita bedakan berdasarkan asumsi data, ya, asumsi distribusi datanya, apakah dia terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal. Berdasarkan asumsi distribusi data, statistika inferensial yang kita pelajari ada dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non parametrik. Nah, apa bedanya? Statistika parametrik adalah statistika yang digunakan pada data-data yang diasumsikan datanya berdistribusi normal. Distribusi normal itu maksudnya bentuknya seperti gentar atau lonceng. Jadi simetris antara kiri dan kanan. Nah, kadang-kadang seringkali bahwa data yang kita miliki tidak memenuhi unsur kaidah distribusi normal. Pada keadaan seperti ini, maka alat yang bisa kita gunakan adalah statistika non parametrik. Ya. Seolah statistika berdasarkan tujuan analisisnya, ya, statistika deskriptif. Kalau statistika deskriptif pada prinsipnya ini hanya menyajikan data tanpa menarik atau membuat generalisasi terhadap data yang dianalisis. Sementara statistika inferensial itu mencoba untuk membuat kesimpulan. Dengan kata lain, dia akan mengeneralisasi populasi berdasarkan data yang terbatas. Contohnya yang paling gampang statistika inferensial itu adalah survei. Kayak kemarin kalau pemilu kita katakanlah elektabilitas, terus keterpilihan dan sebagainya. Siapa pemenang berdasarkan non misalnya, itu kan yang diambil datanya hanya sebagian dari keseluruhan. Yang sebagian ini harapannya adalah mewakili. Artinya statistika inferensial itu mengeneralisasi populasi yang besar dari data sampel yang terbatas atau sedikit. Nah, tadi saya sampaikan statistika inferensial. Kalau datanya itu terdistribusi normal, kita biasanya menggunakan statistika parametrik. Kalau datanya tidak memenuhi prasyarat terdistribusi normal, maka kita menggunakan statistika non parametrik. Nah, apa bedanya statistika deskriptif dan statistika inferensial? Tadi di awal sudah sedikit saya jabarkan. Kalau statistika deskriptif itu fokus tujuan analisisnya itu pada hanya meringkas dan menyajikan data. Dia hanya meringkas data, tidak melakukan penarikan kesimpulan atau membuat semacam generalisasi data terhadap populasi. Data ini kan diambil dari sampel, dan dia tidak mengeneralisasi sampel dengan data yang terbatas. Tapi kalau statistika inferensial tadi, dia mengeneralisasi populasi dengan data yang terbatas. Pada statistika deskriptif biasanya dia menggunakan data seperti misalkan rata-rata, rendah, maksimum, minimum, dan sebagainya. Yang ketiga, statistika deskriptif umumnya dipakai sebagai alat
itu buat visualisasi data seperti dalam bentuk diagram, kata, lingkaran, sebaran, dan sebagainya. Sementara statistika inferensial itu kajiannya meliputi teknik pengujian dan juga hipotesis. Contoh misalkan kita punya varietas tanaman A dan B, kemudian kita punya pupuk 1 dan pupuk 2, pupuk kompos sama pupuk pabrikan misalkan. Maka hipotesis kita akan kita susun untuk mengeneralisasi hasil panen ini yang biasanya berlaku di dalam skripsi, tugas akhir atau karya ilmiah, hipotesis di sini. Maka tidak bisa membuat hipotesis jika memang varietas tanaman itu berpengaruh terhadap hasil panen, gitu ya. Maka varietas tanaman yang berbeda akan menghasilkan jumlah panen yang berbeda. Atau berikutnya, jika jenis pupuk mempengaruhi hasil panen, maka jumlah panen padi yang diperoleh oleh dua jenis itu yang berbeda tadi akan berbeda secara signifikan. Nah, ini yang dimaksud dengan generalisasi ya. Artinya kan belum tentu karena pupuk itu kemudian semuanya jadi begitu. Tapi dengan data yang batas kita mencoba untuk kemudian bisa jadi generalisasi. Generalisasi ini akan benar jika dan hanya jika data yang kita punya itu memenuhi persyaratan berdistribusi normal dan mungkin sampelnya mungkin dan datanya distribusi normal. Kalau dua syarat itu dipenuhi, kita bisa melakukan statistika inferensial dengan pendekatan statistika parametrik. Tapi kalau datanya tidak berdistribusi normal dan juga tidak homogen sampelnya, maka kita menggunakan statistika inferensial non parametrik. Nah, dari situ kita bisa kemudian membuat alat inferensi untuk tadi mengambil kesimpulan atau mengeneralisasi populasi atau untuk membuat model statistika. Jadi nanti yang inferensial lebih kompleks daripada yang deskriptif. Kemudian kita coba tadi tidak saya sampaikan di awal berdasarkan distribusi datanya. Jadi kan ada statistika diferensial ya. Nah, kemudian statistika diferensial itu nanti dibagi menjadi yang parametrik dan non parametrik. Apa dasarnya? Dasarnya dari distribusi datanya. Ini maksudnya kalau dia bentuknya distribusi normal seperti ini untuk tentang ya. Maka tapi kalau distribusi datanya acak dan tidak beraturan, tidak membentuk distribusi normal, maka kita menggunakan statistika parametrik. Nah, statistika parametrik ini memanfaatkan asumsi bahwa distribusinya itu normal sehingga syarat-syarat distribusi normal data yang terdistribusi normal tadi itu sudah teruji memperkuat analisis, artinya sudah proven secara statistika. Nah, tapi ada hal juga ketika ternyata datanya hanya sedikit, misalkan kalau kimia ini kan cuma ada 3 dasar. Padahal untuk uji normalitas, uji homogenitas itu kan kalau dalam ilmu sosial kan biasanya minimal 30 sampel. Kalau kimia kan tidak mungkin kita kemudian lakukan filtrasi diulang sebanyak 30 kali. Bisa jadi karena reagen mahal, bisa jadi karena keterbatasan sampel dan sebagainya. Jika kadang-kadang kita tidak perlu melakukan analisa yang parametrik. Nah, di sini kita menghindari
asumsi distribusinya itu normal. Sehingga statistika non parametrik itu relatif fleksibel ya. Sebagai tanda kutip ya, perkiraan kasar lah kira-kira begitu. Tapi kalau bisa dikatakan mana yang lebih kuat untuk bisa melakukan prediksi dan mengeneralisasi populasi, maka statistika parametrik itu lebih kuat daripada non parametrik. Kalau Anda sering melihat ada QuickCount dan sebagainya, itu biasanya mereka itu cenderung untuk menggunakan yang parametrik, bukan yang non parametrik. Kenapa? Tadi ya, margin of error-nya itu kan dijaga supaya sekecil mungkin. Oke, uji-uji apa saja yang biasanya menggunakan statistika parametrik? Ada banyak ya sebenarnya. Ada beberapa contoh di sini. Ada uji beda atau uji signifikansi. Meliputi ada uji T dan uji analisis variansi atau ANOVA. Kemudian untuk yang non parametrik ada uji Mann-Whitney dan ada uji Kruskal-Wallis. Nanti kita coba kerjakan, bisa pakai software Excel atau mungkin Google Colabs atau yang lainnya yang sekiranya mendukung. Atau kalau Anda punya SPSS atau Minitab di laptop Anda bisa gunakan. Oke, saya akan coba masuk siang ini kepada pokok bahasan kita yang pertama ya, ini statistika deskriptif. Yang dimaksud statistika deskriptif tadi di awal sudah saya sampaikan, sebuah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan dan merangkum data. Maksudnya meringkas dan menyajikan data. Kira-kira begitu, statistika deskriptif. Dia tidak dipakai untuk menggeneralisasi populasi atau menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan. Nah, metode statistika deskriptif tadi ini, tadi saya sampaikan ya, tidak untuk menarik kesimpulan atau menggeneralisasi data, melainkan hanya untuk memberikan gambaran keseluruhan terkait data itu apa adanya. Jadi tidak bisa mengeneralisasikan data yang kita punya terhadap asal data yang kita peroleh, gitu maksudnya. Jadi sampel yang kita ukur ini tidak boleh digeneralisasikan atributnya kepada populasi di mana sampel ini kita ambil, gitu kira-kira maksudnya. Ya, pokok bahasan kita batasi pada pengukuran sampel yang kita lakukan di situ. Tidak sampai kepada menarik kesimpulan bahwa kalau sampelnya bersifat begini, maka populasi yang di sana juga akan sama seperti sampel yang kita ukur. Tidak begitu ya. Yang begitu itu nanti statistika parametrik. Statistika inferensial. Oke, apa saja yang biasanya perlu diinformasikan di dalam meringkas dan menyajikan data? Biasanya yang sering umum dilakukan adalah ukuran pemusatan data, misalkan median, rata-rata, median, dan sebagainya. Modus, jadi nilai-nilai yang sering muncul ya, atau sering muncul dari sebuah data. Nah, ini disebut dengan ukuran pemusatan data, yang ini merangkum sekumpulan titik-titik data. Kemudian yang kedua, mengukur penyebaran. Nah, biasanya adalah ukuran yang menggambarkan bagaimana penyebaran titik-titik data itu. Contoh misalkan rentang, gitu ya, misalkan berapa nilai minimum, maksimum, begitu kira-kira. Kemudian variansinya berapa, kemudian deviasi standar, atau istilahnya simpangan baku ya dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah digunakan untuk visualisasi data. Jadi statistika deskriptif umumnya dipakai untuk visualisasi data. Biasanya untuk presentasi dan sebagainya. Dan presentasi ini biasanya supaya lebih ringkas padat informasinya itu dilakukan dengan metode grafis atau membuat grafik
bisa grafik batang, histogram, diagram, lingkaran, dan sebagainya. Itu ya. Oke, mungkin ada yang online yang menggunakan laptop, Anda bisa buka Excel Anda atau buka file PPT yang saya kirimkan kepada Anda. Sambil contoh, misalkan statistika deskriptif yang kita punya di sini adalah sebuah kasus kasus studi kasus terkait jumlah hasil panen tanaman padi di daerah Kecamatan Turi tahun 2024. Dari data yang kita punya di sini, Anda disuguhkan, Anda punya data varietas tanaman padi yang ditanam di Kecamatan Turi tahun 2024, ada jenis MW. MW ini mendik wangi ya. Asumsikan disingkat saja namanya jadi MW. Namanya mendik wangi. Kemudian ada varietas Rojolele RL. Kemudian ternyata ada varietas Gogo, padi Gogo ya ini. Kemudian itu cuma 3 ya, berarti ada 3 varietas. Jadi kita identifikasi di sini, oh ada 3 varietas tanaman yang ditanam, yaitu mendik wangi, Rojolele, dan Gogo. Terus jenis pupuk yang digunakan di Kecamatan Turi itu apa saja? Misalkan di sini ada pupuk organik. Organik itu maksudnya pupuk kompos ya yang diberikan. Kemudian ternyata ada juga yang menggunakan pupuk sintetis dari pabrik ya, maksudnya pabrikan dan sebagainya, yang bukan diolah dari composting atau pengomposan. Kalau yang organik itu maksudnya dari pupuk organik, gitu ya, pupuk kandang, pupuk kompos dan sebagainya. Kalau yang pabrik ya berarti buatan pabrik. Tapi ternyata ada juga yang menggunakan kombinasi, menggunakan pupuk organik dan pupuk buatan pabrik. Ini pupuk buatan pabrik ini maksudnya pupuk kimia ya. Ada yang menggunakan pupuk kimia. Ya, pupuk kimia ini ya diasumsikan pupuk pabrik yang dikombinasikan dengan misalkan obat-obatan, pestisida, bahan kimia dan sebagainya. Kemudian untuk jenis lahannya ada jenis lahan A, B, C ya. Misalkan A itu adalah lahan kering misalkan, B lahan basah, C lahan sedang misalkan. Ternyata kita dapatkan hasil panennya dalam 1 ton per hektar 4,5, 4, 5,2 dan sebagainya. Artinya ini kalau datanya ini mestinya di sebelah kiri ada ini ya, ada nomornya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 ya, ini kurang lebih ada 20 data. Ada 20 data. Berarti ada 20 titik lokasi yang menjadi data yang mau kita ringkas ya. Tadi mungkin datanya tadi kurang lokasi ya, lokasi 1, 2, 3 di sebelah kiri ini Anda boleh tambahkan lokasinya ya, lokasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asumsikan ada di 20 desa lah kira-kira, atau 20 pedukuhan itu apa di sini, dusun ya, 1, 2, 3, 20 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau Anda disuguhi data begini, kemudian kira-kira coba buatkan ringkasan data yang informatif sehingga kita bisa melihat dengan sekilas atau membuat punya informasi yang benar dengan melihat sekilas data yang Anda tampilkan. Kira-kira gimana nih kalau kita punya data begini? Bagaimana kita akan menampilkan datanya? Ya, saya keluarkan dulu. Ini ya, kelihatan tidak di tempat Anda?
Semoga kelihatan. Terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Oh iya, ini datanya ada ya, ini lokasi ya. Lokasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anda bisa copy paste dari slide ini. Ini filenya tidak saya dalam bentuk gambar. Ini PPT-nya itu bisa Anda copy paste ke Excel ya. Ini formatnya teks berarti. Saya pindahkan ke Excel ke sini. Nah, kalau kita punya data begini, ternyata kemudian Anda, ini biasanya hubungannya dengan tugas akhir atau laporan PKL sebenarnya. Anda punya banyak data. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana cara Anda meringkas dan menyajikan data sedemikian rupa, data ini informatif dan dapat dipahami hanya dengan sekilas melihat informasi-informasi yang ditampilkan. Oke ya. Oke. Pertama kita lihat kira-kira apa yang akan kita lakukan di sini dulu. Ini berarti kita mau ngapain nih sebenarnya. Oke, saya ganti dulu yang kimia ini biar sama jadi pabrik ya. Oke. Pabrik. Oke. Kira-kira informasi apa yang akan kita tampilkan pertama terkait dengan masalah seperti ini? Mungkin ininya secara general ya, untuk bisa menampilkan meringkas data dengan baik dan informatif yang ada di benak Anda, pertama-tama adalah Anda harus melihat data ini secara keseluruhan, secara global. Yakni hasil panen padi di Kecamatan Turin. Berarti yang pertama-tama Anda harus perhatikan adalah data keseluruhan ini itu isinya apa sih? Oh, panen padi. Oke, panen padi di mana? Di Kecamatan Turi. Rata-ratanya berapa sih? Gitu kan. Berarti kita belum melihat varietasnya belum, jenis pupuknya belum, jenis lahannya belum. Kita lihat secara keseluruhan dulu. Berarti kita membuat kurang lebih gini, kalau saya tuliskan di Excel-nya itu. Kita perlu memperhatikan data secara keseluruhan dulu. Misalkan berapakah rata-rata panen padi di Kecamatan Turi, gitu ya. Kemudian kalau perlu median, misalkan Anda bisa hitung ya, median itu maksudnya titik tengah antara rentang. Kemudian kalau sudah Anda dapatkan misalkan rata-rata panen tertinggi, nilai maksimum, nilai minimum, Anda bisa melihat per varietas. Yang kedua, berdasarkan kategori. Yang pertama, Anda perhatikan, oh untuk kategori data Mendip Wangi, itu rata-ratanya berapa? Untuk yang padi gugu, rata-rata hasil panennya berapa? Kemudian kita perhatikan dari aspek jenis pupuk. Kalau pakai pupuk organik, rata-ratanya berapa? Pupuk kimia atau pupuk pabrik, itu rata-ratanya berapa? Kemudian kalau yang pakai kombinasi berapa? Kemudian dari aspek lahan, rata-ratanya berapa? Minimum maksimumnya berapa? Sebenarnya kira-kira begitulah ya. Sebenarnya ada aspek standar deviasinya berapa. Oke, kita coba dulu yang lihat data ini secara keseluruhan. Kita pertama akan mencari rata-rata secara keseluruhan di sini. Oke, ya, data keseluruhan yang pertama nilai rata-rata. Anda bisa tuliskan di sini menggunakan average ya. Average itu artinya rata-rata. Rata-rata dari keseluruhan ini. Misalkan. Nah, dapatnya 4,6. 4,6 itu karena pembulatan ya. Kalau tidak saya bulatkan, dia berapa ini? Nah, 4,596. Oke ya, kita bulatkan saja biar mudah. Nah, 4,6. Kemudian berapa jumlah
panen paling sedikit atau paling kecil. Ini nilai minimumnya ya, minimum, maksimum, maksimum. Oke. Ini kita cari min. Yang ini bukan, semoga ya. Oke. Jadi nilai terkecilnya adalah 3,8 ton per hektar. Kemudian panen terbesar itu di berapa? Maksimum. Kita tarik. Oh, 5,3. Oke, maksudnya ini keseluruhan ya, sebenarnya ada standar deviasi. Di sini Anda masukkan simpangan baku atau standar deviasi juga boleh. Berapa sih simpangan keseluruhannya? Ini kita masukkan sebagai STDEV yang S gitu ya. Perhatikan di sini kenapa pilih S, karena sampel ya, bukan populasi. Saya pilih STDEV, kemudian saya tarik ke bawah. Simpangan baku, artinya simpangan baku itu adalah seberapa baik hasil itu ngumpul pada satu nilai tertentu. SD adalah simpangan dari nilai rata-rata sebenarnya. Oke, kalau kita mau bikin datanya secara ini dulu misalkan, kalau begitu kita punya apa namanya, punya informasi apa yang mau disampaikan, misalkan ya, misalkan ini adalah misalkan hasil panen padi Kecamatan Turi 2024 misalkan. Nanti Anda bisa modifikasi. Misalkan. Nah, maksudnya adalah statistika deskriptif itu begini-begini ya. Nah, tapi sebisa mungkin kalau segini itu bisa memuat informasi yang lain, masukkan begitu. Ini kan baru data secara keseluruhan. Artinya bahwa rata-rata, nah ini yang dimaksud dengan apa namanya? Oke. Dengan teknik menyajikan data. Kalau menyajikan data itu selera ya, tetapi paling tidak Anda punya informasi terkait ininya apa. Kira-kira informasi apa yang ingin Anda tampilkan kira-kira begitu. Dari hasil panen padi di Kecamatan Turi. Jadi ini biasanya yang mainan kayak begini biasanya bimbingannya Pak Endariji ya, karena biasanya dia melakukan analisis lama waktu simpan antara misalkan buah anggur yang disimpan dengan menggunakan pelapisan edible film dengan yang tidak begitu. Biasanya dia akan mengumpulkan banyak data. Nah, ketika Anda menuliskan skripsi, yang pertama-tama Anda coba buat adalah data deskriptifnya dulu. Secara keseluruhan, data yang Anda punya begini. Rata-rata panen 5,3 ton, 4,6 ton. Kemudian panen terendah 3,8 ton, panen tertinggi 5,3 ton. Ini kan baru satu data ya. Kemudian data yang berikutnya adalah berdasarkan kategori. Kategori dari si ini ya, apa? Ini ya. Kategori
varietas tanamannya misalkan. Berarti Anda perlu di sini, yang kedua misalkan, berdasarkan kategori dari varietas tanaman. Yang pertama data keseluruhan, sekarang dipecah secara ini menjadi berdasarkan varietas tanaman. Yang pertama mentik wangi. Yang kedua mentik wangi ya. Mentik wangi ini nanti ada min, kemudian ada min, dan juga ada max. Kemudian ada varietas rojolele. Rojolele juga kita coba identifikasi rata-rata berapa, minimal berapa, maksimum berapa. Yang ketiga adalah dari varietas padi gugu. Gitu ya. Oke. Ini kan datanya masih amburadul gitu ya. Nanti Anda rapikan yang mentik wangi dengan mentik wangi, yang ini dengan itu. Oke. Ini mentik wanginya ada berapa? Mentik wanginya berarti saya masukkan di sini. Ini sebentar, ini apa? Min ya. Kita pakai C saja. Average dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Gitu ya, di ini kan. Kemudian kalau dicari minimum sama maksimumnya adalah minimum dari ini sudah ketemu. Sorry, kepala jadinya ini. Oke, gitu ya. Jadi caranya gitulah kira-kira. Nanti kalau maksimumnya tinggal dicari maksimumnya sama sih ya. Ini dicari, klik aja, tekan kontrol. Nah, gini. Kemudian kalau kita punya rojolele juga sama ya, diklasifikasikan. Ini average-nya dulu, average-nya dulu, rojolele dicari. Ini 3, 4, 5. Ini juga sama.
sama dengan minimum dari rojul ini. Kemudian ini maksimum dari rojul ini. Kita klik, kemudian tekan kontrol biar dia otomatis. Nah, ini nanti yang pada Gogo juga dilakukan hal yang sama ya. Maksudnya yang ini adalah kita gimana nih cara menentukan data yang ini. Misalkan ini ada datanya ya, misalkan ini saya bikin ngarang aja biar kelamaan. Misalkan ini misalkan dia 4, dari ini ya. Oke, sekalian aja wis. Kita selesaikan aja. Average dari Gogo-nya ini. Kemudian minimum dari Gogo. Ini juga dari Gogo. Maksimumnya. Nah, maksudnya dari informasi ini kalau kita gabungkan informasi keseluruhan ini dengan ini, bisa enggak grafiknya jadi satu gitu maksudnya sebenarnya sih ya. Tapi nanti yang jenis pupuk juga dilakukan yang sama. Kita akan praktekkan yang ini saja. Oh, kalau begitu data yang kita punya yang pertama kita akan menggabungkan data keseluruhan ya. Ini data keseluruhan. Kemudian ini ada data varietas per varietas. Varietas namanya MB. Kemudian ada rojol lele, ada padi Gogo. Kemudian ini ada ini ya, rata-rata ini sama dengan ini. Saya tarik ke bawah. Untuk yang rojol lele juga sama. Tinggal tarik ke bawah, kita dapatkan rojol lelenya. Kemudian yang padi Gogonya. Tarik ke bawah. Nah, maksudnya adalah kalau ini kan tadi kita punya satu informasi gitu yang dimaksud meringkas itu misalkan bisa nggak kita menampilkan ini ya. Nah, ini maksudnya. Semoga bisa. Kalau untuk pilihan ininya terserah selera ya. Nah, itu maksudnya tuh gini. Jadi sebisa mungkin kita membuat
informasi itu kalau bisa digabungkan jadi satu. Ini adalah hasil panen padi di Kecamatan Turi 2024. Yang saya maksudkan itu adalah ini ya. Kalau ini bisa terlihat, misalkan sebentar, ini kita kalau tampilannya nanti bergantung selera ya. Dan cari yang agak unik. Oke, misalkan gini. Nah, bahwa data yang akan kita tampilkan ini kan berarti di dalam satu gambar ini mengandung data terkait satu, hasil panen secara keseluruhan. Yang kedua, hasil panen per varietas. Ya. Ini hasil panen per varietas. Nah, sekarang nanti kalau kita gabungkan lagi, ini baru dua parameter ya, baru satu parameter ya, parameter varietas. Lalu kalau bisa data terkait dengan jenis pupuk yang digunakan di sini, nanti ditambah lagi ya. Ditambah lagi, atau bisa dibikin terpisah tetapi dia bisa eye catching gitu maksudnya. Eye catching maksudnya ini kan saya akan membuat perbandingan. Ini informasi pertama adalah data keseluruhan. Yang kedua, informasi terkait dengan data per varietas, bahwa untuk varietas Mendek Wangi di Kecamatan Turi itu tertinggi 5,3, terendah 40, dan rata-rata 4,8. Kemudian kalau Anda ingin melanjutkan dengan informasi varietas pupuk yang digunakan terhadap hasil panennya tadi, pupuk apa yang digunakan sehingga kemudian mendapatkan hasil panen tadi, kita tinggal menambahkan ininya, datanya di sini. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Sebenarnya ini semua data bisa bisa digabungkan. Kalau bisa dalam satu grafik, itu upayakan dalam satu grafik. Pemilihannya nanti sesuai dengan selera ya, bisa dalam bentuk diagram chart, diagram pie, atau dalam diagram batang, atau yang lainnya yang kira-kira informatif dan tidak ambigu gitu. Ya, komen chat itu apa? Nah, bisa dalam macam-macam ya, dalam bentuk horizontal, vertikal, dan sebagainya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Atau ada yang mau dikonfirmasi, klarifikasi? Jadi, alih-alih saya menggunakan data yang pertama ini dalam konteks ringkas, saya akan menggunakan data yang di bawah ini untuk meringkas data. Meringkas data itu perlu perlu ya feeling ya, jam terbang lah kira-kira begitu. Kalau ada data begini kira-kira bisa enggak saya gabungkan antara data yang satu dengan data yang lain gitu, sehingga kemudian datanya lebih informatif. Nah, itu yang diperlukan di dalam statistika deskriptif. Jadi keterampilannya hanya bagaimana cara Anda menyajikan data, kemudian nanti kelihatan data ini informatif enggak sih gitu ya. Kalau yang kita buat ini kan baru sebagian contohnya ya. Yang ini disampaikan bahwa di sini kita menampilkan data Mendek Wangi berdasarkan varietas tanaman padi. Jadi hasil panen padi berdasarkan varietas di Kecamatan Turi tahun 2024. Nah, sekarang tantangannya adalah Anda diminta untuk menggabungkan dengan data ragam jenis pupuk yang digunakan, kira-kira nanti bentuk grafiknya itu akan seperti apa? Bentuk datanya akan seperti apa? Itu sebenarnya yang dimaksudkan oleh statistika deskriptif. Yang data itu tidak membuat Anda misinterpretasi dan sebagainya ya. Lahan A produktivitasnya berapa, lahan B produktivitasnya berapa gitu.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, ini karena lagi sibuk persiapan ini. Nanti ini tugas saja ya. Nanti di file ini ya, di file PPT-nya ini kan tadi soal ya, contoh soal yang kita kerjakan tadi bersama-sama ya. Nanti coba tolong dibikinkan ringkasan data yang bisa Anda sajikan seminimalis mungkin, tetapi informatif gitu. Artinya semua data yang ada di sini itu bisa dipahami, dibaca dalam satu sekilas, baik itu dalam bentuk diagram atau lingkaran atau diagram pie chart atau yang lainnya, atau dalam bentuk apa ya, grafik ya, atau dalam bentuk alur yang menarik, kira-kira begitu. Tetapi tidak mengurangi esensi informasi yang ada di sini. Oke, jadi tugasnya Anda nanti tolong dikumpulkan di, saya lupa ya, tadi belum ini ya. Nanti tak tuliskan di ini saja ya, tugasnya dikumpulkan di mana, dari Winsuka ya, dari winsuka.ac.id. Saya lupa ya, hari ini nggak bikin absen ya. Oke, nanti kemudian tugas yang kedua adalah yang ini ya. Yang ini kasusnya adalah apa ini kasusnya? Ada kasus apa ini? Produksi biodiesel dengan berbagai variasi kondisi. Ya. Perlakuan yang pertama kita menggunakan katalis A, B, C itu ya, A, B, C ya. Kemudian kondisi lingkungan, maksudnya media reaksinya itu dilakukan pada berbagai variasi pH. Tapi di sini dilakukan pada pH tertentu. pH-nya itu kita wakili dengan konsentrasi asam, atau di sini dalam satuan molar ya, 0,5 molar, 1 dan sebagainya. Berarti ini pH-nya asam. Berarti reaksinya adalah reaksi esterifikasi. Kemudian suhunya dilakukan dari variasi 50, 60, dan 70. Waktunya 30, 45, 45, dan 60. Kemudian konsentrasi reagennya di sini yang digunakan adalah fatty acid-nya ya, asam lemaknya. Kemudian diperoleh yield-nya, atau kita peroleh hasilnya, persentase hasilnya atau efisiensinya kita dapatkan 65%, 70%, 69%, dan sebagainya. Oke, dari data itu buatlah ringkasan dalam bentuk laporan yang memenuhi kaidah statistika deskriptif. Artinya coba Anda berkreasi bagaimana sebaiknya menyajikan data ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Nanti saya bikin ini ya di daring Winsuka yang kelas A maupun kelas B, nanti presensi di situ ya. Kemudian tugasnya juga dikumpulkan di situ. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Sudah left, Mei.